Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji dan pembimbing, studi ekskursi, serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kelelawar akan mempresentasikan proposal studi ekskursi kami yang berjudul Asosiasi Interspesifik Antara Kelelawar dan Burung di Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Sebelumnya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Saiful. Nama saya Astri Maulani. Saya Divara Rafidiani Maisa. Nama saya Muhammad Wazan. Nama saya Halimah Syifa Febrina. Baiklah, kita langsung saja lanjutkan ke presentasi proposal ini. Next. Pertama-tama ada latar belakang. Adapun yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian ini, yakni Pulau Rambut merupakan salah satu dari sekian banyaknya pulau di Kepulauan Seribu yang berstatus sebagai Suaka Marga Satwa. Keberadaannya sebagai tempat bersinggah burung migrasi, tempat pembiakan burung air, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain burung, ternyata terdapat satu jenis kelelawar yang hidup di Pulau Rambut, yaitu Pteropus vampirus. Pteropus vampirus ini merupakan mamalia terbang yang aktif pada malam hari. Pada siang hari, Pteropus vampirus bertengger di tempat roostingnya untuk melakukan aktivitas seperti makan, istirahat, dan reproduksi. Peranan dari kelelawar sendiri di dalam ekosistem sebagai penyebar biji dan penyerbuk. Namun tidak hanya memiliki manfaat bagi ekosistem, ternyata kelelawar dapat menyebabkan kerusakan pada pohon bertenggernya. Pohon bertengger Pteropus vampirus ini sering mengalami kerusakan berupa kerusakan kambium, penggundulan tajuk pohon, kulit terkupas, dan kematian pohon itu sendiri. Tingkat kerusakannya bervariasi yang bergantung pada diameter tajuk pohon, lama waktu bertengger kelelawar setiap musimnya, dan jumlah populasi dari kelelawar dalam satu pohon yang membuat pohon cepat rusak atau mati. Untuk burung sendiri, jenis tempat tinggalnya biasanya pada pohon yang besar dengan membuat sarang atau lubang di batang pohonnya. Burung pun dapat merusak tempat bertenggernya dengan merusak atau menghilangkan pucuk batang, dedaunan, bunga, dan tunas atau buah. Terus perilaku merusak yang dilakukan oleh kelelawar dan burung ini mungkin terdapat asosiasi interspesifik antara keduanya. Selanjutnya, Pteropus vampirus termasuk ke dalam kelelawar pemakan buah yang memakan buah, nektar, dan serbuk sari. Beberapa jenis burung juga yang terdapat di Pulau Rambut seperti Cineris jugularis, Oriolus chinensis, dan Copsychus saularis. Juga memiliki kesamaan jenis makanan dengan kelelawar berupa nektar dan buah, sehingga terdapat asosiasi interspesifik yang dapat terjadi dikarenakan kesamaan ini. Selain perilaku merusak dan jenis pakannya, asosiasi interspesifik juga dapat terjadi akibat kesamaan ketinggian bertengger. Pteropus vampirus memiliki preferensi untuk bertengger di pohon dengan ketinggian 3,6 meter sampai 30,5 meter. Dan diameter batang setinggi dada itu 95 plus minus 36 cm. Sementara burung memiliki preferensi untuk bertengger di pohon dengan ketinggian rata-rata 23,47 cm dan diameter batang setinggi dada 42,46 cm. Kesamaan preferensi ini preferensi ketinggian tempat bertengger pun patut untuk dijadikan pertimbangan kemungkinan asosiasi interspesifik antara burung dan kelelawar. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana bentuk interaksi terspesifik yang mungkin terjadi antara kelelawar dan burung di Pulau Rambut. Yang kedua, bagaimanakah dampak aktivitas kelelawar terhadap kehidupan burung di Pulau Rambut. Yang ketiga, bagaimanakah bentuk pembagian ruang antara kelelawar dan burung di Pulau Rambut. Next. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pola pembagian ruang untuk bersarang antara kelelawar dan burung di Pulau Rambut. Yang kedua, menganalisis kemungkinan interaksi interspesifik antara burung dan kelelawar yang memiliki waktu aktif yang sama. Next. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mengenai kelelawar dan burung. Yang kedua, memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat luas tentang interaksi yang terjadi antara kelelawar dan burung. Yang ketiga, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi kelelawar dan burung. Next. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Kita akan meneliti di tempatnya yaitu Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, dan waktunya pada pagi hari yaitu pukul 4 sampai pukul 6, kemudian sore pukul 15.30 sampai dengan 17.30, dan malam hari pada pukul 18.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Lokasi-lokasi pengamatan ditentukan berdasarkan keberadaan pohon kepuh atau Sterculia foetida. Adapun metode penelitiannya, penelitian menggunakan metode deskriptif dengan metode plotless test of interspecific association. Dan ini dari Goodall 2016. Metode ini dipakai untuk menentukan apakah terdapat segregasi antara dua spesies atau lebih. Metode ini merekam frekuensi kemunculan tiap individu dari kedua spesies. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling. Titik ditentukan berdasarkan keberadaan pohon kepuh atau Sterculia foetida di Pulau Rambut. Selanjutnya ada peralatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain binokuler, peta pulau rambut, GPS tools, yaitu aplikasi GPS pada Android, inclinometer, buku pengamatan, alat tulis, senter, jam, dan meteran. Untuk prosedur penelitiannya adalah sebagai berikut. Penentuan titik pengamatan dilakukan pada hari pertama penelitian. Pemetaan dilakukan dari menara di pulau dan titik pengamatan dinamakan sesuai dengan mata angin. Tinggi dan diameter pohon di tiap titik diukur. Pengamatan dilakukan dengan mengidentifikasi jenis dan mencatat jumlah individu dalam populasi kelelawar dan burung di tiap titik. Pengamatan dilakukan pada pagi, sore, dan malam hari dengan masing-masing waktu pengamatan selama 2 jam. Next. Berikut untuk teknik pengumpulan dan analisis data. Pencatatan data meliputi jenis burung, jenis kelelawar, jumlah individu dalam populasi burung, jumlah individu dalam populasi kelelawar, habitat, dan aktivitas. Data yang telah dikumpulkan ini ditabulasi dan dijelaskan secara deskriptif. Interaksi antara burung dan kelelawar dipresentasikan dalam tabel kontingensi 2x2, seperti yang dicantumkan di bawah, dengan keterangan A berarti di tempat tersebut terdapat 2 spesies, B apabila hanya terdapat spesies A namun tidak ada spesies B, C apabila hanya terdapat spesies B namun tidak ada spesies A, dan D apabila tidak terdapat kedua spesies. Next. Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis null independence menggunakan uji chi-square.
Adapun rumusnya seperti yang terpampang di layar, dengan keterangan A, B, C, dan D mengikuti keterangan pada tabel kontingensi 2x2, dan N sebagai melambangkan jumlah data yang didapat. Signifikansi tes chi-square akan dideterminasi dengan membandingkan distribusi data yang didapat dengan distribusi secara teoritis, dengan margin error 0,05 dan DF sama dengan 1. Terdapat dua macam asosiasi. Yang pertama adalah asosiasi positif. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square teori dan A observasi lebih besar dari A ekspektasi, dengan keterangan A sesuai dengan tabel kontingensi, yang berarti pasangan spesies lebih sering berasosiasi dari ekspektasi. Dan asosiasi negatif jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square teori dan A observasi lebih kecil dari A ekspektasi, yang berarti pasangan spesies lebih jarang berasosiasi dari ekspektasi. Apabila ditemukan ada asosiasi, maka akan dilakukan perhitungan lanjutan, dan kekuatan asosiasi diukur menggunakan 3 indeks, yaitu indeks Jaccard, indeks OCI, dan indeks Dice. Next. Yang pertama adalah indeks Jaccard. Indeks Jaccard merupakan indeks yang dipakai untuk memperkirakan tingkat kemiripan antara beberapa lokasi yang dibandingkan berdasarkan jenis-jenis makhluk hidup yang diamati. Kemudian ada indeks OCI, yaitu indeks yang dipakai untuk menghitung tingkat kesamaan interest antara kedua spesies, dan indeks Dice. Indeks Dice merupakan indeks yang dipakai untuk membandingkan tingkat similaritas dari dua objek. Dalam rumusnya memiliki persamaan dengan rumus Jaccard, namun terdapat perbedaan, yaitu terjadi pencocokan secara 2 kali pada rumus Dice. Pada ketiga indeks tersebut digunakan keterangan A, B, C, dan D yang sesuai dengan keterangan pada tabel kontingensi 2x2. Next. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kelelawar. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.